Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah bi ni'matillah tatimmus shalihat. Segala puji kita terus ucapkan, kita terus ikrarkan di dalam hati kita. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala, ya, zat yang mencipta, ya, yang mengatur segalanya, yang menguasai, ya, yang merupakan raja di atas raja, yang merupakan sembahan manusia, ya, dan seluruh ciptaannya, seluruh makhluknya. Maka tiada daya dan upaya kecuali atas pertolongan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oleh karena itu, ya, ketika kita sering membesarkan Allah, ya, maka kita akan selalu merasa miskin, kita akan selalu merasa kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah hikmahnya kenapa kenapa sholat itu dimulai dengan takbir, ya, yang artinya adalah Allah Maha Besar. Ya, Allahu Akbar artinya adalah Allah Maha Besar. Ya, artinya apa? Dunia ini kecil. Ya, semuanya adalah kecil. Ya. Ya. Yang besar, yang agung hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya orang ketika sholat dan betul-betul memahami setiap kalimat takbir yang dia ucapkan, maka ketika ada dorongan untuk kecondongan kepada harta benda, kecondongan kepada kehidupan yang fana, ya, maka akan langsung, ya, kalimat-kalimat ini menjadi benteng, ya, menjadi tameng, ya, agar kemudian setan tidak terus membisikkan dan mempengaruhi, ya, manusia, ya, sehingga membantu kekhusyuan dia di dalam sholatnya, ya. Maka di pagi yang cerah ini, di subuh hari ini, masya Allah, tabarakallah, ya, alhamdulillah, kita memuji Allah atas segala nikmatnya, kita bisa kembali menghirup, ya, udara segar, ya, dan tentu ini adalah akan ditanya nanti sama Allah Subhanahu wa taala. Pagimu untuk apa? Ya. Hari-harimu untuk apa? Hari mudamu, masa mudamu, ya, atau di sisa usiamu kau lakukan, kau isi dengan apa? Ya. Nah, maka sebelum kita ditanya sama Allah, maka kita menanyakan itu kepada diri kita. Ya. Makanya perlu kita sering-sering merenung, Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian. Ya. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Ya. Ya, hitunglah, ya, diri kalian sebelum kalian nanti akan dihitung. Hisab diri kalian sebelum datang hari penghisaban. Ya. Maka hari ini adalah amal, ya, tidak ada hisab. Ya. Oleh karena itu kita menghisab diri kita sendiri. Ya. Sedangkan besok atau hari kiamat kebalikannya, yang ada adalah hisab, tapi amal sudah nggak ada lagi. Ya, maka sebelum ketemu hari itu, iya, setiap, ya, waktu yang kita lewati, ya, semoga menjadi keberkahan, ya, sehingga mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, terima kasih sudah menjadi bagian dari thalabatul ilmi,
ya, bagian daripada penuntut ilmu yang insya Allah sama-sama kita mengetahui keutamaan, ya, keutamaan menuntut ilmu, ya. Salah satunya adalah fa innal malaika tad'u ajnihataha ridon li talibil ilmi. Sesungguhnya malaikat, ya, malaikat itu adalah makhluknya Allah yang mulia, ya. Makhluknya Allah yang mulia, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari cahaya, ya, yang kalau diperintahkan oleh Allah, ya, mereka, ya, mengerjakan, ya. Mereka adalah makhluknya Allah yang taat, ya. Mereka adalah yang selalu sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan mereka akan meletakkan sayapnya bukan kepada para orang-orang yang masih subuh-subuh sudah keluar ke pasar, ya, bahkan tidak sholat, ya, masih subuh-subuh sudah melakukan aktivitas dunia, ya, masih mungkin malam, ya, sudah merencanakan hal-hal yang besar yang dipenuhi dengan dunia, ya. Tapi malaikat apa kata Nabi SAW? Akan meletakkan sayapnya. Itu berarti malaikat punya sayap, ya. Itu sebagai tanda apa? Sebagai tanda ridho kepada penuntut ilmu, ya. Bahkan Nabi SAW mengatakan, ya, hatta, ya, sampai ikan-ikan di lautan akan memberikan sholawat kepada, ya, kepada para penuntut ilmu, ya. Maka bersyukur kita Bapak Ibu sekalian, ya, kita di pagi hari ini bisa bersemangat, ya, dalam menimba ilmu, khususnya ilmu Al-Quran, ya. Pagi hari ini kita akan membahas atau mentadabburi kandungan dari surat An-Nas, ya. Surat apa? Surat An-Nas, ya. Boleh satu orang membaca dulu surat An-Nasnya ini? Siapa yang mau baca? Ada ibu-ibu yang mau baca, nggak apa-apa, nggak usah malu-malu. Silahkan. Saya Pak Ustadz. Silakan. Silakan Ibu. Oh, mangga ibu yang tadi duluan. Ya, silakan. Ya ibu silakan. Bu Erlina, ya. Silakan ibu. Saya menyimak. Saya Erlina. Yang mau baca tadi siapa? Ibu siapa tadi yang membaca? Tadi saya Pak Ustadz, Erlina Pak Ustadz. Tapi silakan Ibu. Silakan Ibu. Oh iya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, malikin nas. Malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati. Iya, baik, terima kasih. Ibu satu ibu lagi, Ibu Prapti bisa? Boleh, Ustaz. Silakan, Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Iya, alhamdulillah. Terima kasih Bu Lina dan Bu Prapti, ya, sudah membaca. Baik.
Bu Prati Eh, udah lama nggak muncul nih. ya, Agak Iya sibuk ya. sibuk Sibuk Bu Dawo Prati ya. sibuk belajar beliau, Masya Allah. Baik, Masya Bapak Ibu Allah. sekalian, ya, surat Ya An-Nas Ustadz. ini ya adalah salah satu surat ya yang merupakan doa ya, yang di dalamnya kita dianjurkan memperbanyak ini sebagai bentuk perlindungan, ya, sebagai bentuk meminta pertolongan dan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Allah Ta'ala. Subhanahu wa Ya. Ta'ala. Temannya yang satunya adalah surat Al-Falaq, ya, yang kita akan bahas pada pekan depan insya Allah. Insya Dua Allah. surat ini, yakni Al-Falaq dengan An-Nas, disebut dengan surat Al-Mu'awwidzatain, ya. Dua surat yang bermakna adalah isinya mengandung meminta perlindungan, ya. Ya, tentu yang bisa memberikan perlindungan adalah satu-satunya zat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena makhluknya ya apa namanya? Di dalam genggamannya, ya, di dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di surat An-Nas ini kita akan dapatkan di dalam zikir pagi petang, ya kan? Di zikir Iya pagi Ustadz. kita akan temukan disunahkan untuk membacanya 3 kali, ya. Kemudian ketika zikir petang juga seperti itu, ya, zikir pagi, zikir petang, ya. Ya, kemudian sebelum tidur, ya, sebelum tidur, nah, kita membacanya, kemudian meniupkannya di telapak tangan, kemudian apa? Kemudian kita membasuh ke wajah kita dan seluruh ini kita, ya. Kemudian juga apa namanya? Ini adalah termasuk surat ruqyah, ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun, ya, ketika terkena sihir, ya, terkena sihir dari seorang Yahudi, ya, terkena sihir dari seorang Yahudi, maka kemudian apa namanya? Nabi SAW sembuh, ya, sebab apa? Sebab dari apa? Dari surat ini, ya, surat An-Nas ini, ya. Jadi waktu itu Nabi SAW disihir oleh seorang Yahudi yang bernama Labid bin Aqsom, ya. Jadi Nabi SAW tersihir, ya. Beliau itu dihayalkan seolah-olah melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi SAW. Lalu Nabi SAW memperbanyak membaca surat ini, surat An-Nas ini, ya. Maka apa namanya? Ini adalah ayat-ayat ruqyah, ya, yang kita disunnahkan untuk sering-sering membacanya, ya. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, qul a'udzu birabbin nas. Qul, katakanlah, a'udzu, aku berlindung, ya, birabbin nas, ya, kepada Tuhannya. Rabb itu Tuhan, ya, Tuhannya manusia. Ya. Allah juga adalah Malikin Nas, ya, Malikin Nas. Ya, Malik adalah raja, Anas adalah manusia, ya, rajanya manusia. Kemudian Ilahin Nas, ya, ilahi, sembahan, ilah kita juga bilang ilah. Anas manusia, Ilahin Nas, sembahan manusia. Kita sampai di 3 ayat ini dulu, ya. Yang pertama adalah yang kita mau jelaskan adalah, Masya Allah, kita dibolehkan untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui nama-namanya, ya, melalui atau bertawassul, istilahnya bertawassul, ya, melalui nama-namanya yang mulia, melalui sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang indah dan mulia, ya. Makanya di sini a'udzu, aku berlindung kepada siapa? Kepada Rabb-nya manusia, ya, Malikin Nas. Malik itu kan adalah salah satu nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebelum kita meminta, ya, apa yang kita minta, ya, maka kita menyebutkan nama-nama Allah itu boleh, ya. Ya Jabbar, ya Razzaq, ya Malik, ya, itu artinya kita melalui nama-nama itu kita bertawassul, ya, supaya apa?
supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita memberikan kepada kita apa yang kita inginkan, ya. Maka ini adalah tawasul yang diperbolehkan, ya. Baik. Jadi sebelum kita masuk pada inti daripada permintaan kita menyebutkan, kita puji-puji Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya, ya kan? Dengan sifat-sifatnya, yang tentu nama ada sifat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian kalau kita perhatikan di 3 ayat ini, ya. Ini mengandung isyarat tentang tauhid, ya. Tentang apa? Tauhid. Yang pertama apa? Rabbun nas. Yang pertama adalah Ar-Rabb. Ya. Yang pertama Rabb. Kemudian yang kedua adalah Malik. Malik. Ya, kemudian yang ketiga adalah Ilah. Ilah. Ini Masya Allah, ini sesuai dengan pembagian tauhid yang 3 itu. Ya. Rabb itu artinya Allah Subhanahu wa taala pencipta, ya. Kemudian pengatur dan menguasai. Ya. Bahwa tidak ada yang mampu untuk mencipta, mampu untuk mengatur dan menguasai makhluknya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ketika ada keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala ada tandingannya yang bisa melakukan ini, misalnya dewa ini bisa menurunkan hujan, ya, misalnya makhluk ini atau wali ini bisa melakukan ini, maka kita telah keluar daripada yang namanya mengatakan bahwa Allah satu-satunya. Itulah yang disebut dengan kesyirikan, ya. Nah, jadi Rabb di situ bermakna adalah pencipta, ya, pengatur dan menguasai, ya. Ini disebut dengan tauhid rububiyah, mentauhidkan Allah di dalam mencipta, di dalam mengatur dan di dalam menguasai dan sejenisnya. Ya. Kemudian yang kedua ada di sini Malik. Malik itu adalah salah satu nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya Malik. Ya, Al-Malik, ya. Dan kita tahu nama Allah Subhanahu wa taala, ya, yang menetapkan nama itu ya Allah sendiri. Ya kan? Allah sendiri. Tidak boleh kita membuat nama untuk Allah Subhanahu wa taala atau mengatakan yang tidak ada di Al-Qur'an ataupun di dalam sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka kita menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah untuk dirinya. Apa yang Allah tetapkan untuk dirinya? Nama-nama itu. Ya. Dan di dalam nama-nama itu pasti ada sifat. Contoh, Malik itu kan nama. Dan di dalam nama ada sifat. Apa sifatnya? Adalah raja, memiliki kerajaan. Ya. Maka tidak boleh kita menyematkan nama ini dan sifat ini kepada selain Allah. Ya, atau kemudian kita menafikan, meniadakan, ya, nama atau sifat ini dari Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita mengatakan Allah memiliki nama tapi nggak ada sifatnya di situ. Ya, tentu ini bertentangan dengan akal sehat. Ada nama berarti ada sifat di sana. Karena ada sebagian golongan, ya, sekte dalam Islam yang mempercayai bahwa Allah punya nama tapi Allah tidak punya sifat. Ya. Atau Allah punya sifat tapi Allah tidak punya nama, atau mengatakan Allah tidak punya nama. Ya kan, seperti itu. Nah, maka kita menetapkan ini disebut dengan tauhid asma was sifat. Ini adalah tauhid asma was sifat, yakni kita menetapkan dan kita menetapkan bahwa apa yang ditetapkan oleh Allah, ya, tentang nama dan sifatnya, ya, maka kita menetapkan juga sebagaimana Allah dan Rasulnya menetapkan bahwa Allah punya nama dan sifat. Ya. Baik, kemudian yang ketiga ilahin nas. Ilahin nas artinya ilah sembahan. Ya. Nah, setelah kita mengetahui Rabb tadi, ya, Rabb itu adalah pencipta, pengatur, menguasai, maka tugas kita selanjutnya adalah menyembah. Ilah sembahan kita adalah Allah. Ya. Nah, disinilah yang kemudian membuktikan keimanan kita
apakah kita termasuk orang yang betul-betul beriman kepada Allah ataukah hanya ucapan saja? Karena orang kafir Quraisy itu mereka kalau ditanya, sebagaimana dalam firman Allah, jika mereka ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan mengatakan Allah. Tapi hanya sampai di situ. Tapi ketika mereka diperintahkan sholat, mereka nggak mau sholat. Ketika diperintahkan doa sama Allah, mereka nggak mau doa sama Allah. Ketika mereka diminta ya untuk menyembeli ya hewan ya diperuntukkan hanya kepada Allah, mereka tidak mau melakukannya. Ya, maka maka gugur tauhid itu. Kenapa? Karena di sini sangat menentukan. Setelah kita mentauhidkan bahwa Allah pengatur, pencipta dan menguasai, ya, maka berikutnya adalah kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan satu-satunya penghambaan kita hanya kepada Allah, bukan kepada selainnya, bukan kepada malaikat yang dekat dengan Allah, bukan juga dengan rasul yang dicintai Allah, bukan apalagi kepada wali-wali yang menurut kita ya dia adalah sudah sampai pada derajat ketuhanan. Nauzubillah. Ya. Nah, sampai kemudian kita meminta hanya kepada dia, ya, berdoa kepada dia, datang ke kuburannya. Bukan itu. Ya. Kita kembali kepada apa? Allah itu adalah ilahin nas, adalah sembahan manusia. Ya. Maka Bapak Ibu sekalian, jadi di dalam 3 ayat ini ya yang hendaknya ketika kita berdoa yang pertama ya adalah kita bertawassul dengan nama-nama Allah. Ya, minta kita diberikan rezeki yang banyak. Ya, bertawassul dengan namanya, sebutkan apa tuh kalau namanya Allah yang memberikan rezeki apa? Ya. Ya Razak. Ya Razak. Ya kan? Wahai yang memberikan rezeki, ya kan? Dan yang lainnya, ya. Ya Malik. Ya, misalnya seseorang ingin maju ya, misalnya ke Pilpres ya, pemilihan presiden misalnya. Ya, dia banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang memiliki raja, ya, raja di atas raja. Dengan penyebutan apa? Nama-namanya yang berkaitan dengan itu. Ya Malik, wahai raja, wahai yang menguasai, dan seterusnya. Ya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi katakanlah aku berlindung kepada Tuhannya manusia, ya, rajanya manusia dan sembahan manusia. Ya. Dari apa kita meminta perlindungan? Ya. Di ayat yang keempat, min syarri al-waswasil khannas, ya. Min syarri, dari keburukan, ya. Dari keburukan al-waswas, ya. Bisikan. Al-waswas itu seperti bisikan. Ya. Bisikan ya, tentu bisikan syaitan, ya. Bisikan jin yang jahat, ya. Al-khannas. Al-khannas itu yang biasa bersembunyi, ya. Jadi kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan ini, ya, dari keburukan bisikan-bisikan ya setan yang biasa bersembunyi, ya. Karena manusia ini ya memiliki apa atau memang jin itu memang sudah bertekad untuk menggoda manusia. Ya, iblis itu dan keturunannya bertekad untuk apa? Untuk menggoda manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaannya untuk ditangguhkan kematiannya sampai hari kiamat. Makanya sampai hari ini ya mereka pun hidup sebagaimana kita hidup. Ya, di antara mereka juga ada yang soleh, ada yang toleh, tidak baik, dan seterusnya. Ya, tentu mereka ada,
kita di alam yang berbeda, ya, dan mereka juga melancarkan aksi-aksinya, ya, hikmahnya adalah untuk menguji manusia. Apakah benar mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala atau tidak, ya kan? Jadi Allah tangguhkan kehidupan mereka, ya. Allah bisa saja, ya, pada saat itu Allah menghancurkan iblis sehingga tidak ada anak keturunannya hari ini, ya. Tapi kemudian Allah menangguhkan, ya, sehingga mereka pun hidup sebagaimana kita hidup bahkan sampai hari kiamat nanti, ya. Agar apa? Agar sebagai ujian, betul nggak kita beriman, ya kan? Kan kita nggak tahu nih siapa Allah Subhanahu wa taala dengan seperti itu akan menilai ini betul-betul beriman mengikuti jalannya Allah, dan ini orang-orang yang mengikuti jalannya setan, ya. Tapi kan Allah Subhanahu wa taala sudah menghamburkan semua jalan-jalan itu, maksudnya memberikan semua petunjuk-petunjuk itu. Kita dikasih akal yang sehat, kita dikirimkan Rasul, kita diturunkan kitab pembimbing, kita diberikan fitrah yang cinta dengan kebaikan, ya kan? Maka orang yang memilih, ya, wahadainahun najdain, kami berikan dia dua jalan, ya. Nah, maka kembali kepada diri kita masing-masing, ya, kembali kepada diri kita masing-masing, karena kita diberikan kemampuan, ya, untuk memilih jalan itu, ya. Sehingga tidak ada yang mengatakan, Ustadz, ya, bukankah manusia itu semuanya sudah punya takdirnya, baik dan buruknya, sudah dicatat sama Allah ketika seseorang itu masih sekian puluh hari, ya, 120 hari sudah dituliskan jodohnya, rezekinya, apakah dia menjadi orang yang sengsara atau yang bahagia, ya, sudah dituliskan takdirnya. Lalu untuk apa kemudian kita lagi repot-repot untuk apa? Untuk beramal dan seterusnya, ya. Maka kita jawab, iya betul, kita sudah dituliskan sama Allah, tapi kan kita tidak tahu apa yang dituliskan untuk kita. Maka tugas kita adalah beramal. Ya, tugas kita adalah beramal, karena setiap amal akan dimudahkan untuk menuju kepada takdirnya. Amalan itu akan dimudahkan untuk menuju kepada takdir yang sudah ditetapkan, ya. Maka ketika kita berhenti dari beramal dengan mengatakan saya berhenti saja beramal dengan asumsi bahwa sudah ditentukan juga takdirnya, ya, maka kitalah yang memilih untuk tidak beramal itu. Kita yang memilih, sehingga konsekuensinya kita yang menanggung, ya, menanggung. Kenapa? Karena kita mampu untuk meneruskan, tapi kita memilih untuk berhenti sehingga kita tidak menjadi bagian daripada orang-orang yang soleh, ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, ya, kita berlindung dari apa? Keburukan bisikan yang biasa bersembunyi, ya, dan itu ada di dalam setiap manusia, ya. Bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pun ada jin yang menyertainya, ya, jin yang menyertainya, ya. Akan tapi Nabi SAW diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidaklah jin itu kecuali akan menjadi kebaikan, ya. Tapi manusia yang lain selain Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ma minkum min ahadin illa wa qad wukila bihi qarinuhu. Tidaklah setiap manusia kecuali pada dirinya itu ada jin. Jadi masing-masing kita ini punya jin, ya, namanya jin qarin, ya, yang akan membisikkan hal-hal itu, yang membisikkan ke dada-dada manusia, ya, secara khusus, ya, yang membisikkan godaan-godaan kepada manusia sebagai ujian kepada mereka, ya. Bahkan Nabi SAW suatu ketika pernah Nabi SAW beriktikaf, ya. Masih jelas suara saya, Bapak Ibu? Ya. Iya, Ustaz. Suatu ketika Nabi SAW jelas pernah, sekali, Ustaz. ya, suatu ketika Nabi SAW pernah beriktikaf, ya, pernah beriktikaf lalu disusul oleh istrinya Sofia, ya. Lalu kemudian Nabi SAW mengantar Sofia ini ke rumah beliau, ya,
dan ini adalah istrinya Nabi SAW. Lalu ada 2 sahabat Ansor melihat Nabi dengan perempuan, dengan wanita, ya, dengan wanita, ya, sehingga Nabi SAW mengatakan orang 2 tadi mempercepat jalannya, ya. Maka Nabi SAW melihat mereka berdua yang mempercepat jalannya, ya, lalu Nabi memanggil, kenapa kalian mempercepat jalan kalian? Ya, seolah-olah Nabi ingin menutup celah supaya tidak suuzon. Tidak suuzon kepada siapa? Kepada Nabi SAW yang sedang berjalan dengan seorang wanita yang mungkin 2 orang tadi akan masuk setan membisikkan ke dalam hatinya, ya, sehingga dia berburuk sangka bahwa Nabi SAW berjalan dengan wanita, ya, yang bukan istrinya. Maka Nabi SAW mengatakan dia adalah istriku, dia adalah Sofia, ya, dia adalah istriku, sehingga apa? Menutup celah tadi, celah seseorang akan berprasangka yang tidak benar. Makanya kata Nabi SAW di akhir hadis itu, ya, fa inna syaitana yajri majrad dam. Sesungguhnya syaitan itu mengalir di tubuh manusia seperti mengalirnya darah, mengikuti peredaran darah, ya. Nah, jadi setiap manusia akan digoda, ya. Makanya kita minta, ini kan doa ini kan perlindungan dari keburukan, ya, al-waswas al-khannas, ya. Maka dengan kita membaca tadi, ingat kepada Allah, ya, setan tidak akan menggoda kita. Maka orang yang lalai, ya, dari membaca zikir kepada Allah, mengingat Allah, ya, akan terus dibisikkan, ya. Tapi ketika dia ingat Allah lagi, ya, dia ingat Allah lagi, maka apa? Maka bisikan itu tidak akan ada lagi, ya. Maka jangan pernah ada ada kesempatan untuk setan itu membisikkan. Kenapa? Karena hati kita lalai atau kita sedang tidak berzikir kepada dan mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat yang keempat, alladzi, yang, ya, alladzi ini yang, ya, karena kita bicara tadi setan yang biasa bersembunyi, ya. Alladzi yuwaswisu, yang membisikkan. Ini satu asal kata dengan al-waswas, ya. Kalau kita, ini bukan was-was dalam bahasa Indonesia, ya. Kalau was-was dalam bahasa Indonesia itu artinya apa, ya? Was-was itu kayak hati-hati gitu, ya, apa ya, was-was, ya. Bukan was-was yang itu, ya. Ini was-was dalam bahasa Arab, artinya bisikan, ya. Yang membisikkan. Membisikkan apa? Fi sudurin nas, di dalam dada-dada manusia. Ya. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan fi, di dalam sudur, dada-dada annas, manusia. Yang membisikkan di dalam dada-dada manusia. Ya. Nah, kata para ulama bukan hanya di dada manusia, bahkan di dada jin pun ada, ya. Cuma penyebutan manusia di sini karena kebanyakannya jin itu, setan itu, ya, membisikkan ke dalam dada manusia. Tapi sebenarnya jin itu juga, mereka pun digoda oleh jin yang jahat, ya, jin yang jahat yang artinya setan, ya, yang artinya setan, ya. Karena manusia, Ibu, ada yang soleh, ada yang tidak soleh, ya. Ada yang beriman, ada yang kafir. Begitu pula di kalangan jin. Jin itu ada yang soleh, beriman, sholat juga mereka, ya, beriman kepada apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Karena 2 makhluk ini, Bapak Ibu, itu dibebani syariat, loh. Jadi yang dibebani syariat itu bukan hanya manusia. Yang dibebani syariat, ya, adalah jin juga. Kenapa? Karena Allah mengatakan, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami mengutusmu, wahai Muhammad, kecuali kepada seluruh alam, maka kepada manusia maupun kepada jin. Ya. Ya, makanya jin juga ada yang masuk surga, ada yang tidak masuk surga. Begitu juga anak manusia, ada yang masuk surga, ada yang tidak masuk surga. Ya. Sebagaimana manusia ada yang soleh, ya, ada juga yang tidak soleh.
Ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Begitu pula di kalangan jin, ya. Sehingga membisikkan di dalam dada manusia di sini, ya. Penyebutan manusia bukan berarti hanya manusia yang digoda. Jin pun yang soleh akan digoda oleh jin yang tidak soleh, ya, yang tidak soleh. Artinya jin yang kafir, ya, jin yang kafir yang kita kenal dengan syaitan, yang kita kenal dengan syaitan. Ya. Makanya Bapak Ibu sekalian, surat An-Nas ini sebenarnya lebih dahsyat meminta perlindungannya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, daripada surat yang sebelumnya. Surat apa itu? Surat Al-Falaq. Ya, kalau surat Al-Falaq itu kan meminta perlindungan kepada Allah dari apa? Dari dunia, dari kecelakaan atau apa namanya, keburukan dunia, ya kan? Tapi kalau ini kalau surat An-Nas adalah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dari keburukan akhirat. Maksudnya dari keburukan yang mengancam akhirat kita. Ya, bayangkan sudur itu kan dada. Sudur itu adalah dada. Dan dada itu adalah hati. Ya, hati ini kan kalau sudah dikuasai, ya, ini berbahaya sekali. Kalau sudah dikuasai oleh bisikan-bisikan atau sudah dipenuhi oleh godaan-godaan, ya. Makanya kata para ulama, meminta perlindungan di surat An-Nas itu lebih dahsyat, lebih hebat daripada meminta perlindungan ketika di Al-Falaq. Di Al-Falaq kita meminta apa? Perlindungan, ya. Bahkan disebut di situ tidak disebutkan sampai begini. Birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Ya kan, langsung kan? Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah aku berlindung kepada Allah dari yang menguasai subuh, ya kan? Min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluknya, ya kan? Dan seterusnya. Dari sihir, ya kan, dan seterusnya. Apa namanya, lebih condong kepada dunia. Tapi ini adalah hati. Hati itu kan, kalau hati sudah dikuasai, ya, maka jasad-jasad yang lain atau anggota tubuh yang lain akan mengikuti kepada apa yang dilakukan oleh hati kita. Maka berbahaya kan? Kalau hati sudah dicondongi dengan syahwat, dengan syubhat, ya, maka ini kan berbahaya, ya. Maka ini berbahaya. Karena hati itu adalah raja daripada anggota tubuh yang lainnya. Ya, orang malas beribadah, orang malas kemudian malas kemudian berzikir, ya, malas mendengarkan ilmu agama dan seterusnya, itu kan karena hatinya. Hati adalah raja. Idza soluhat soluhal jasadu kullu. Kalau dia baik maka baik semuanya. Kalau dia buruk maka anggota yang lainnya juga akan ikut buruk, ya. Iya. Kemudian yang saya mau sampaikan juga di sini adalah yang membisikkan di dalam dada-dada manusia, ya. Bahwa sebagian orang menyangka bahwa tiga makhluk ini berbeda. Iblis, kemudian jin, kemudian setan. Ya. Ada jin, ada iblis, ada jin, ada setan. Ya. Jadi saya jelaskan, iblis itu dari kalangan jin. Iblis itu dari kalangan jin. Jadi dia bukan makhluk sendiri. Ya. Cuma dia adalah bosnya. Ya, dia adalah bos daripada jin-jin itu. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan waktu masih di surga, ya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan siapa? Memerintahkan untuk bersujud kepada Adam, ya. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis kana minal jinni. Ya, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada malaikat, sujudlah kalian kepada iblis, ya. Dan ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah, ya, kalian kepada Adam, ya, sujudlah kalian kepada Adam, fasajadu, maka mereka sujud illa iblis, kecuali iblis.
ya. Kana minal jinni, ya. Adalah dia dari golongan jin, ya. Oke, jadi iblis itu sama, itu adalah jin, ya. Kemudian setan itu bagaimana? Setan itu, kalau setan terjemahannya bagaimana? Setan itu adalah jin yang jin yang apa? Jin yang jahat itu adalah setan, yang membisikkan, yang menggoda manusia. Kalau jin yang baik berarti dia bukan setan. Jin yang beriman berarti dia bukan setan, Ibu. Ada jin, ya, dia taat sebagaimana manusia yang taat, maka dia bukan setan. Ya, sebagaimana manusia ketika dia adalah yang taat, ya, dia tidak menggoda manusia, dia soleh, bahkan dia mengajak menegakkan ma'ruf nahi munkar, maka dia ya bukan setan, ya. Tapi ketika dia sudah mengajak orang, ini juga setan dari kalangan manusia. Jadi setan bisa dari kalangan jin, ya. Maka setan ada yang membisikkan ke dalam dada manusia itu, ya, itu adalah jin yang jahat, ya, sehingga kita minta perlindungan kepada yang menguasai makhluknya ini, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, begitu pula manusia juga ada syaitan dari kalangan manusia, iya, seperti itu, ya. Makanya di akhir ayat, ya, siapa yang membisikkan ke dalam dada manusia itu, ya, bisa saja dari jinnah, dari kalangan jin, minal jinnati, dari golongan jin, atau dari manusia. Nah, inilah setan. Jadi setan terjemahannya adalah, ya, adalah baik dari golongan jin atau dari kalangan manusia, ya, yang mereka membisikkan, ya, kepada manusia, misalnya membisikkan apa, lakukan ini, ya, lakukan keburukan ini, ambillah barangnya ini, zolimi ini, ya, itu setan. Ya, begitu pula dengan manusia, menyuruh dalam keburukan-keburukan, itu juga setan, ya. Nah, makanya kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar hati kita ini dibentengi. Ya, agar hati kita ini dibentengi. Makanya ketika membaca ayat-ayat seperti ini, ya harus disertai dengan perenungan. Bukan hanya sekedar membaca saja. Oh, makanya perlu kita untuk belajar tadabbur, perlu kita untuk belajar terjemah, ya. Supaya ketika membaca sambil, ya, dihayati itu maknanya, supaya apa? Betul-betul masuk ke dalam dada kita, betul-betul kita minta perlindungan, ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, ya, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada juga ayat, ya. Ya, ada juga ayat yang menjelaskan wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin syayatinal insi wal jin. Nah, itu juga dalilnya satu, bahwa setan itu bisa dari kalangan jin, bisa dari kalangan manusia. Ya, wa kadzalika ja'alna, kami telah menjadikan likulli nabiyyin, kepada setiap nabi, aduwan, ada musuh. Ya, ada musuh dari apa? Dari kalangan apa? Syayatinal insi. Aduwan itu musuh, syayatin, ya, setan-setan, al insi, ins manusia, wal jinni, dan juga setan dari kalangan jin, ya, setan dari kalangan manusia dan juga setan dari kalangan jin, ya. Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli gurura, ya. Kemudian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan-perkataan yang indah, ya, zukhrufal qawli gurura, untuk menipu mereka, ya. Maka jangan kita tertipu, Bapak Ibu sekalian, ya, dengan bisikan, ayo ambil itu apa namanya, ambil itu yang dikasih oleh caleg, diambil, ya. Sekarang lagi musim pemilu, ya, apa namanya, dikasih apa namanya, dikasih apa istilahnya, serangan fajar, diambil, itu nggak boleh. Itu namanya apa? Itu namanya suap. Itu namanya suap, dan suap itu dilarang, ya, nggak boleh, ya. Kemudian dia berjanji, ya, kemudian dia berjanji dia akan memilih karena sudah dikasih duit misalnya. Sampai di bilik suara dia tidak memilihnya. Dua dosa yang dia lakukan. Yang pertama, dosa mengambil serangan fajar, ya, karena itu adalah suap. Kemudian yang kedua, dia mengambil apa?
dia tidak melakukan apa yang dia janjikan. Apa itu? Ya, dia berjanji melakukan ini. Kenapa? Al muslimuna ala syurutihim. Seorang muslim tergantung kepada syarat mereka. Ya, jadi kalau ada yang bertanya, Ustadz, apa hukumnya mengambil pemberian dari seorang capres misalnya, atau seorang caleg misalnya, ya, maka kita katakan itu suap, itu tidak boleh, ya. Itu sama dengan menyogok, itu tidak boleh, ya, tidak boleh. Bagaimana kalau kita ambil kemudian nggak pilih? Dua dosanya. Yang pertama diambil suap, kemudian yang kedua dia melanggar perjanjian dari apa yang sudah diakadkan dengan dia. Ya, artinya apa? Lebih baik dihindari. Nah, ini bisikan-bisikan seperti ini. Ya, bisa aja contoh-contoh yang lain juga terjadi dalam kehidupan kita. Ya, Masya Allah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, surat ini sangat dalam maknanya. Ya, surat ini sangat dalam maknanya. Ya, kemudian kita ambil kesimpulan bahwasannya jangan lupa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena ini adalah fondasi daripada amal-amal soleh. Ketika tauhid rusak, untuk apa kita sholat? Untuk apa kita berpuasa? Untuk apa kita beramal soleh kalau tauhid kita rusak? Ya, karena para nabi diutus ya untuk menyeru manusia agar beribadah satu-satunya hanya kepada Allah. Dan ibadah itu bisa menyangkut zahir dan batin. Ya, perkataan, perbuatan, ataupun yang batin, rasa takut, ya, rasa pengharapan. Nah, itu kan adalah amal yang batin kita. Ya, keikhlasan kita dan seterusnya. Ya. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bolehnya kita berdoa kepada Allah dengan bertawassul dengan nama-namanya yang indah dan sifat-sifat yang sempurna. Itu yang kedua. Ya. Kemudian yang ketiga adalah bahwasanya setiap manusia memiliki memiliki pendampingnya dari kalangan jin yang disebut dengan jin qarin. Ya. Jin qarin, ya, yang mana tentu ada hikmah di sana agar kemudian kita selalu meminta perlindungan kepada Allah. Kenapa? Karena mengalir di dalam tubuh kita seperti aliran darah ini, setan juga ada di sana. Ya, secara asal manusia itu fitrahnya kebaikan. Baik manusia itu secara asal, ya. Dia kenapa belok sini, belok kiri, belok kanan, kemudian begini dan seterusnya? Karena dia ikuti hawa nafsunya. Ya, tidak minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, maka ada dari mereka yang dari kalangan jin itu membisikkan ke dalam dada-dada manusia. Ya, artinya ke dalam hati. Maka hati ini adalah bagian terpenting di dalam unsur atau di dalam tubuh kita. Kenapa? Karena dia sebagai modal untuk kita masuk surga. Hati itu sebagai modal untuk kita untuk kita bahagia di akhirat. Kapan hati seseorang sudah dipenuhi dengan dengan dosa, dengan noda, ya, maka apa yang terjadi? Maka bagaimana dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala? Bukankah Allah berfirman apa? Ya. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya. Ya, apa artinya? La yanfa'u malun wala banun. Tidak akan bermanfaat lagi anak laki-laki, ya, begitu pula dengan harta, ya, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang datang dengan Allah dengan hati yang selamat, dengan hati yang bersih. Ya, maka kalau hati kita sudah rusak, hati kita sudah penuh dengan noda, ya, dari bisikan setan, apakah itu dari jin atau dari manusia, ya, lalu kemudian kita mengikuti arah-arah dan langkah-langkah yang buruk, ya, maka kita masuk surga dengan apa? Bukankah Allah mengatakan, ya, tidak bermanfaat lagi harta dan anak-anak kecuali yang datang kepada Allah dengan hati, ya, yang bersih, qalbun salim, ya. Nah, makanya meminta perlindungan di surat An-Nas ini lebih dahsyat, ya,
Ya, karena apa? Kita meminta perlindungan agar apa? Agar hati kita dilindungi sama Allah, karena ini sangat penentu untuk amal-amal kita. Ya, bisa aja manusia yang tadinya mau beramal karena Allah, akhirnya ria, akhirnya minta dia beramal bukan lagi karena Allah, karena ingin didengarkan oleh manusia, ingin dilihat oleh manusia, ya, berharap ada timbal baliknya dari apa yang dia lakukan dari keuntungan duniawi dan seterusnya, ya kan? Karena hati itu bisa berbolak-balik, ya. Kemudian apa tadi? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, ya. Ya, bayangkan setan aja bisa diganggu oleh setan yang jin saja bisa diganggu oleh setan, apalagi manusia, ya. Maka sebagaimana kita meminta perlindungan kepada Allah pada dalam segala hal, maka juga yang paling pantas untuk kita meminta perlindungan bagaimana hati kita dijaga oleh Allah. Maka jangan lupakan di surat An-Nas dalam zikir pagi kita, dalam zikir sore kita, sebelum kita tidur, ya, menjadikan itu sebagai surat-surat yang bisa menyembuhkan, sebagaimana Nabi disembuhkan dari sihir, ya, yang dilakukan oleh seorang Yahudi, ya, disebabkan karena surat An-Nas ini, ya. Maka luar biasa, ya, maka luar biasa. Minal jinnati wan nas, dari kalangan jin maupun dan dari kalangan manusia, ya. Baik, demikian Bapak Ibu sekalian, Masya Allah, surat An-Nas, ya, luar biasa tadabburnya, dan semoga kita selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, khususnya Allah menjaga hati-hati kita agar selalu istiqomah, ya, sampai kemudian kita bertemu dan berpisah dengan dunia ini, ya. Amin ya Sampai Allah. kemudian kita bertemu dengan Allah dan Amin, berpisah amin. dengan dunia ini. Demikian apa yang bisa kita sampaikan. Kalau ada hal-hal yang perlu kita diskusikan, ya, boleh, ya, mungkin 1-2 penanya silakan. Bu Nazra, silakan Tanya, ini. Ustaz. Ustaz, Tanya, Ustaz. Oke. Insya Allah silakan Bu Ibu. Nazra siapa nih? Oh ya. Saya. Ini Ustaz, apa jin juga diganggu sama setan? Bukannya jin setan juga? Oke, baik. Ibu, jin itu ada 2. Ada jin yang muslim, ada yang jin yang kafir. Gitu. Ya, sebagaimana manusia ada yang muslim, ada yang kafir. Artinya jin juga dibebankan syariat loh. Mereka harus beriman juga kepada Allah. Mereka juga harus bertauhid, jin itu. Kan mereka juga makhluk. Jadi ada 2 makhluknya Allah yang dibebani syariat. Ya, yang pertama adalah manusia, kemudian yang kedua adalah jin. Oh. Ya, kapan mereka taat masuk surga? Jin itu. Sebagaimana manusia juga. Kapan dia tidak taat, memilih jalan yang lain? Karena jin nggak punya nabi sendiri dari kalangan jin. Nabi Muhammad itu adalah nabinya manusia, nabinya para jin juga. Oh, gitu. Ya. Iya. Nah, jin yang soleh itu ada di kalangan jin. Dan mereka pun sebagai masa manusia bisa digoda supaya ada yang supaya menguji dia apakah betul-betul beriman atau tidak. Kemudian jin bagaimana untuk membuktikan keimanannya betul atau enggak? Siapa yang uji dia? Ya diuji juga dengan jin yang enggak ini, ya, Jin kafir. Sama jin yang kafir atau jin yang memang ditakdirkan sama Allah, ya, mereka adalah yang mengganggu. Ketika mereka mengikuti Allah, mengikuti jalannya Allah dan tidak mengikuti syahwat mereka, syubhat mereka, ya, nah, maka mereka yang selamat. Sebagaimana manusia juga berlaku seperti itu. Itu ya Ustaz. Iya, jadi Ustaz, setan itu Ibu, setan bisa dari kalangan jin, bisa dari kalangan manusia. Setan itu karakter, bukan dia setan, gitu. makhluk seperti jin. Jadi setan sendiri makhluk, jin sendiri enggak. Setan itu bisa ada di jin. Manusia juga. Ya, dia bisa menggoda jin, bisa menggoda manusia. Kalau bedanya, kalau setan dari kalangan manusia nggak bisa menggoda jin, tapi dia bisa menggoda manusia. Misalnya dibilang, ayo korupsi aja, ya, ayo korupsi aja, nanti kita bagi 2, ya kan gitu. Oke, baik, itu pertanyaan pertama. Kemudian, ya, ada lagi? Cara koruptor itu setan ya Ustaz. Mau nanya. Iya. Assalamualaikum. Salam, ya. Makasih Ustaz, jazakallahu khairan. Ya, yang lain lagi silakan. Ya Ustadz, jadi kalau mohon dikoreksi nih, kalau saya menyimpulkan, jadi dalam surat Al-Falaq itu kita meminta perlindungan untuk 4 kejahatan, yaitu kejahatan makhluk,
malam yang gelap, sihir dan dengki. Jadi kejahatan dalam surat Al-Falaq itu lebih berpengaruh pada fisik gitu ya Ustaz ya. Sedangkan kalau dalam surat An-Nas kita meminta perlindungan untuk satu kejahatan, yaitu kejahatan setan. Jadi bentuk kejahatannya pada surat An-Nas itu berpengaruh pada hati yang berhubungan dengan agama. Kalau dia mohon dikoreksi Ustaz kalau saya salah. Betul sekali Bu, Masya Allah. Ya betul ya. Ibu siapa tadi? Sari Palembang Ustaz. Oh iya, Masya Allah ya. Bagus, betul Ibu. Ya, betul. Jadi surat Al-Falaq berkaitan dengan meminta perlindungan ya kepada apa tadi? Kepada Rabbul Falak untuk 4 kejahatan kalau surat Al-Falaq. Iya, betul ya. Kemudian kalau apa? An-Nas. Ya. Kemudian kalau surat An-Nas yang lebih meminta perlindungan kepada apa? Kepada perlindungan ya hati kita. Kejahatan setan ya. Iya. Karena hati ini ya sebagai modal untuk masuk surga. Ya kan? Nah, jadi dia lebih besar apa namanya tekanan atau ya di dalam perintah di dalamnya untuk meminta perlindungan. Ya, betul Ibu, kesimpulan yang luar biasa. Alhamdulillah. Ya, ada lagi? Insya Allah izin bertanya Ustaz. Masih ada Erlina. waktu nggak? Masih ada Ya. waktu ya Ustaz? Dengan Oke. Bismillah. saya Erlina ya Pak Ustadz. Erlina dari Banten, Subang, Jakarta, saya pindah-pindah Pak Ustadz. Sekarang saya Masya lagi Allah. Bu Erlina, yang mana ini wajahnya ini? Saya sebaiknya yang kalau yang ini Pak Ustadz, yang video saya kan yang dari beberapa waktu yang lalu nggak bisa kebuka itu, yang saya jadi petani jagung di Subang Pak Ustadz, ya, yang jadi petani jagung di Subang kemarin. oh iya. Nah, Silakan Bu. Pak Ustadz, mengenai yang tadi kita bertawasul hanya kepada Allah tadi Pak Ustadz. Nah, satu bertawasul hanya kepada Allah. Di dalam kenyataannya Pak Ustadz, ada yang saya lihat seperti berdoa itu katanya minta bertawasul, tapi bertawasul itu menyebut nama selain Allah. Yang saya pernah Suaranya kecil. Yang apa Ibu bertawasul apa Bu? bertawasul hanya kepada Allah. Yang tadi Pak Ustadz jelaskan, bertawasul Betul. hanya kepada kita. Itu dalam kenyataan ini, dan kebetulan saya pernah mencoba. Suara Ibu kok putus-putus ya? Kecil banget suaranya. Oh, mungkin saya lagi ini Pak Ustadz, saya di ketinggian. Ada Jadi kipas angin mungkin di sampingnya Ibu atau apa? nggak ada Pak Ustadz, saya di ini Pak Ustadz. Oke, intinya langsung pertanyaannya aja Bu. Kalau kita ada yang bertawasul juga menyebutkan nama selain Allah, itu bagaimana ya? Bertawasul dengan selain nama Allah. Menyebut nama selain nama Allah seperti Khaidir Zainal gitu. Seperti apa? Menyebut Nabi Khidir. Nabi Khidir. Oh. Ya, baik. Jadi gini, tentang tawasul ini tentu kita harus panduannya adalah kepada apa namanya, yang pertama dari Al-Quran. Dari Al-Quran tadi kan jelas di surat An-Nas itu bahwa bolehnya kita sebelum minta pertolongan sama Allah, kita bertawasul dengan nama-namanya yang indah dan sifat yang sempurna. Contohnya mana? Surat An-Nas tadi, sebelum kita minta min syarril waswasil khannas, kita sebut dulu a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Ya kan? Itu kan belum masuk ke doa, itu belum masuk ke doanya. Kita sebutkan ini supaya apa? Supaya betul-betul itu lebih menjadi apa? Menjadi bahwa doa kita itu sungguh-sungguh, sehingga kita tawasul dengan nama-namanya. Dan setelah itu, setelah 3 ayat berikutnya kan apa yang kita minta baru kita sebutkan min syarri al waswasil khannas, ya kan? Dari apa? Dari keburukan mungkin gini. Tapi kan sebelumnya itu kan nama-nama. Oke. Artinya apa? Dari Al-Qur'an sendiri membolehkan ya tawasul dengan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi SAW pun apa namanya, menegaskan tentang itu kebolehan. Ya. Jadi kita bertawasul sesuai dengan apa petunjuk Al-Qur'an atau petunjuknya Nabi SAW jika ada dalam hadisnya. Ya. Misalnya
ada Nabi SAW menceritakan ya, orang yang terkurung di dalam goa. Dalam cerita Bani Israel ya, dahulu ya, ada 3 pemuda terkurung di dalam gua dan mereka tidak bisa keluar. Ya, kenapa? Karena ketika mereka masuk dalam gua, jatuh batu dari atas dan menutupi gua mereka. Mereka nggak bisa keluar dong. Ya. Lalu di antara mereka mengatakan, kita berdoa sama Allah dengan menyebutkan amal soleh yang pernah kita lakukan. Ya. Ada seseorang, ya Allah, saya dulu berbuat baik kepada orang tuaku, dia beliau meminta minuman dan ketika saya ambilkan minuman itu, ya, dia tertidur dan saya tidak bangunkan dia, dan saya menunggu di sampingnya dengan memegang minuman itu supaya tidak mengganggu tidurnya dia. Kalau amal soleh ini engkau terima ya Allah, tolong bukakan batu ini, gua ini. Akhirnya gua itu terbuka. Ya. Ada lagi satu, aku begini dan begini ya Allah, kalau engkau terima saya punya amalan itu, maka tolong bukakan batu ini. Makin terbuka, akhirnya mereka. Maka ini juga tawasul yang dibolehkan. Tapi tawasul yang lain, ya, misalnya tadi menyebut nama Nabi, itu ada nggak panduannya? Kalau ada panduannya boleh, tapi kalau tidak ada, ya, kenapa harus dengan nama Nabi Khidir? Ya kan? Kenapa bukan nama Nabi Muhammad SAW? Ya kan gitu. Kalaupun ada, ya bukankah Nabi Muhammad SAW adalah adalah penghulu para nabi, atau beliau adalah nabi yang mulia, kan seperti itu. Ya. Nah, jadi kembali ya, kalau ada petunjuknya dari Al-Quran maka kita ikuti ya. Kalau ada petunjuknya dari hadis Nabi SAW tentang bolehnya bertawasul dengan hal-hal itu, maka dibolehkan. Tapi kapan tidak ada, maka langsung minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa harus bertawasul ya. Allahu a'lam. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian apa yang bisa kita sampaikan. Insya Allah pekan depan kita masuk penjelasan surat Al-Falaq ya, surat Al-Falaq ya, di link yang sama ya. Ya. Baik, Insya Allah. Ustaz. Baik, Ibu Nazrah silakan saya kembalikan untuk ditutup. Oh iya. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz. Jazakumullah khairan kasiran atas ilmu yang diberikan, sangat bermanfaat dan sangat memberikan motivasi kepada kami yang selama ini mungkin kami hanya sekedarnya saja Ustadz mengupas tentang Anas ini. Alhamdulillah, Allah beri kemuliaan pada pagi ini atas ilmu yang Ustadz berikan. Kami mengucapkan jazakumullah khairan kasiran. Maaf lahir batin bila ada kesalahan. Masya Allah. Ini ibu-ibu dari mana semua ini, ibu-ibunya ini? Sama-sama Ustaz. Syukuran Ustaz. Dari mana semua ibu-ibunya ini, Masya Allah? Purwakarta Ustaz. Dari Masya Jambi Allah. Ustaz. Masya Allah, Masya Allah. Jakarta. Bekasi. Ajak yang lain. Ustaz. Dari baru Ustaz. Siti Rodia, ada Ibu Siti Rodia dari Singapura ini. Kenapa? Bogor Pak Ustadz. Ibu Siti Rodia dari Singapura ya? Iya, ada. Masya Allah, Masya Allah. Ahlan wa sahlan. Selamat bergabung Bu Siti Rodia. Dan Ustaz. Demak. Ya. Masya Allah, ibu-ibu ini ada yang dari jauh dari Singapura bergabung dengan kita subuh hari ini. Alhamdulillah. Terima kasih. Ibu Siti kan orang Melayu nih. Kalau bahasa saya jelas nggak? Bahasa Indonesia bisa dipahami nggak? Alhamdulillah 98%. Alhamdulillah. Tapi bila soalan yang diberikan dari ibu-ibunya saya nggak paham. Tapi kalau bahasanya mereka ada, kecuali yang akhir itu dia memahami. Yang ada yang ibu-ibu yang lain saya nggak paham. Ya, ibu-ibu lama-lama paham, Bu. Siapa di sini yang pintar bahasa Melayu nih? Diterjemahkan. Siapa yang pintar bahasa Melayu di sini? Bu Yuliana dari Pekanbaru itu bisa tuh, Bu. Bu Liana mana, Bu Liana? Yuliana. Bu Yuliana mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Yuliana, coba Ibu sampaikan ke beliau tentang pertanyaan yang pertama tadi dari Ibu Ngaipah. Pakai ini Melayu biar beliau paham.
Udah paham? Aduh, Bu Irlina ini. Bu, Ya, Bu siapa orang tadi? itu biasanya bisa tuh Pak Ustadz, bahasanya mirip Melayu. Ah, bisa Bu. Ibu Irlina nggak bisa itu, Pak. Pak Ustadz, dia juga orang Melayu tuh. Ah, coba. Siapa yang bisa menjelaskan? Jadi pertanyaannya Ibu Ngaipa tadi, apakah setan itu hanya dari kalangan jin? Hanya dari kalangan jin? Bagaimana tadi? Apakah jin itu jin kan setan, kenapa bisa diganggu setan gitu? Oh, jin itu kan setan, kenapa bisa diganggu setan? Coba Ibu jelaskan bahasa Melayu, Bu. Aku yang nggak bisa lah Ustaz. Enggak, Ibu siapa tadi itu? Bu Yuliana. Bu Yuliana. Iya, mana Bu Siti Rodia? Ya, itu ada. Jadi soalannya begini, Bu. Soalannya begini. Tuh. Jin ya. Oke. Jin itu kan bukan ya? Bagaimana tadi? Itu ada yang Jin itu kan setan, apa bisa diganggu setan? Oh enggak, jin belum tentu setan. Jin belum tentu setan loh. Kalau dia muslim bukan setan dia, Ibu. Ya. Di pikiran secara awam kan jin kan setan gitu loh. Kenapa bisa diganggu setan? Jadi ibu yang bertanya ini mengira bahwa jin itu tidak diganggu oleh setan karena dia juga adalah jin. Menurut dia jin dengan setan itu sama. Begitu. Padahal kan jin juga ada yang muslim, ada yang baik, ada yang kafir. Ustaz, kalau jin muslim berarti masuk surga juga, Ustaz. Iya dong. Ya. Kan dia nabinya Nabi Muhammad juga. Dia disuruh sholat juga sebagaimana kita sholat 5 waktu. Dia nggak ada syariat baru. Dia nabinya Nabi Muhammad juga. Kitabnya Al-Quran juga. Mereka nggak akan mengganggu manusia, Ustaz, ya, jin muslim. Kalau yang muslim enggak. Kalau dia mengganggu ya berarti dia jadi setan. Kalau mewujudkan ininya jasadnya, mengganggu berarti jadi setan. Sedangkan manusia mengganggu manusia nih, yang tadinya soleh kemudian tiba-tiba jahat ganggu manusia, jadi setan dia, walaupun dia manusia. Apalagi yang jin. Ustaz, kan saya pernah dengar kalau setan yang berasal dari golongan manusia itu adalah orang yang memamerkan bahwa dirinya adalah penasehat. Kemudian dia menyelipkan dalam perkataannya sesuatu yang buruk. Apakah itu bisa dimaksudkan sebagai seperti dukun gitu ya Ustadz ya? Ya, dukun itu setan itu sebenarnya. Setan yang manusia. Kenapa? Karena jelas itu dia melakukan syirik itu, Ibu. Sihir yang dia lakukan itu syirik. Salah satu dosa besar itu kan syirik, sihir. Ya. Tukang santet termasuk ya Ustadz? Iya, itu sudah dukun itu. Ya. Ya, tadi Ustaz ada katakan satu campaign ya. Ini saya tafsirkan saja. Pasal tadi Ustaz ada kata campaign makan suap ke sampai macam gitu, tak boleh diambil. Itu saya nggak paham, tapi saya agak-agak pasal di sana sedang ada campaign itu kan. Jadi campaign itu kampanye sama ya. Ya, saya tengah fikir apa itu. Kadang-kadang sebab itu bila soalannya saya selalu keluar. Pasal kadang-kadang saya macam minggu lepas punya soalan bahasa yang mereka gunakan saya tidak paham, ya sudah saya keluar. Selepas kelas. Pinter, Mbak. Tapi sudah paham sekarang. Sudah paham sedikit, ada cuba jaga Ustaz punya sini punya ya dalam grup ini punya oke. Ustaz satu punya. Nanti ditulis di grup begitu maksudnya ya, grup ya. Ya. Ibu ini nggak tahu suap itu apa gitu Pak Ustaz. Suap itu sogok ya, menyogok Ibu. Sogok. Oh ya itu saya gitu. Suap. Oh, campaign mesti suap tuh sogok. Kalau ada yang bisa jelaskan pakai bahasa Inggris ya, coba ada yang bisa jelaskan pakai bahasa Inggris nggak di sini? Saya paham ya. Siapa yang bisa bahasa Inggris? Saya jelaskan bahasa Melayu ya Pak Ustaz. Ya, coba pakai bahasa Melayu coba. Seumpama ada calon tak dipilih, boleh beri Pak Makcik duit, tapi Makcik nak milih.
mesti milih calon itu di Indonesia namanya suap. Oh, paham. Oke, suap. Oke, diberi suap. Ya, paham. Sudah Pak Ustadz, sudah ngerti. Alhamdulillah. Insya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Oke. Terima kasih ya. Terima kasih semuanya. Alhamdulillah kita bisa hadir. Insya Allah pekan depan hari Kamis pagi. Ya, seperti hari ini hari Kamis ya pagi jam yang sama dengan link Zoom yang sama. Kita kembali hadir tadabbur surat Al-Falaq. Iya. Jadwalnya apa namanya draw Ustaz, jadinya dari sana sini. Ke sini dulu baru ke sini. Iya, baik. Oke, kita tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Ya, sehat selalu. Izin keluar Ustaz. Ya. Assalamualaikum semuanya. Ya.